Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video presentasi kami dalam proyek mata kuliah Geometri Transformasi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami mengenai komposisi 6 jenis transformasi yang meliputi pencerminan, setengah putaran, geseran, rotasi, pencerminan geser, dilatasi. Sebelum memulai, izinkan kami dari kelompok 8 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abu Hamam Abdussalam dengan NIM 2304030054. Dan rekan teman saya. Perkenalkan, nama saya Laili Alfi Habibah dengan NIM akhir 2304030042. Perkenalkan, nama saya Farhan Fahreza Ramadan dengan NIM 2304030064. Perkenalkan, saya Randy Malandi dengan NIM 2304030078. Komposisi transformasi. Susunan komposisi transformasi T sama dengan D bundaran G dikurangi M bundaran R bundaran G bundaran S bundaran M dalam kurung segitiga ABC. Transformasi dilakukan secara berurutan sebagai berikut dengan M pencerminan terhadap sumbu Y, S rotasi 180 derajat setengah putaran terhadap titik 0,0, G translasi atau geseran, R rotasi 90 derajat searah jarum jam terhadap titik 2,-8, GM pencerminan terhadap sumbu Y lalu translasi, D dilatasi terhadap 0,-18 dengan skala 3. Diagram urutan transformasi adalah M menuju S, menuju G, menuju R, menuju GM, menuju D. B. Objek awal. Diberikan segitiga sebarang ABC dengan koordinat A 4,1, B 6,4, C 2,4. Akan dilakukan perhitungan manual. Yang pertama, transformasi 1, yaitu pencerminan terhadap sumbu Y. Dengan rumus pencerminan X aksen, Y aksen, maka negatif X, Y. Dengan hasil titik A 4,1 menjadi A aksen negatif 4,1, B 6,4 menjadi B aksen negatif 6,4, C 2,4 menjadi C aksen negatif 2,4. Transformasi 2, setengah putaran terhadap titik pusat D 0,0. Rumus setengah putaran adalah X, Y akan berubah menjadi 2 dikurangi X, 2B, X, Y akan berubah menjadi 2A dikurangi X, 2B dikurangi Y. Karena A dan B itu adalah 0,0, maka X, Y, maka rumusnya adalah X, Y akan berubah menjadi negatif X, negatif Y. Maka hasilnya adalah negatif 4 akan berubah menjadi 4, 1 akan berubah menjadi negatif 1, negatif 6 akan berubah menjadi 6, dan 4 akan berubah menjadi negatif 4. Negatif 2 akan berubah menjadi 2, 4 akan berubah menjadi negatif 4. 3. Transformasi 3. Translasi dari E dengan koordinat 10, negatif 4 ke F dengan koordinat 14, negatif 8. Vektor translasinya itu adalah Fx dikurangi X, Fy dikurangi EY. Maka sama dengan 14 dikurangi 10, negatif 8 dikurangi negatif 4. Hasilnya adalah 4, negatif 4. Maka rumusnya adalah X, Y akan berubah menjadi X ditambah 4, Y ditambah negatif 4. Maka hasilnya adalah 4 berubah menjadi 8 kan ditambah 4, negatif 1 menjadi negatif 5 karena ditambah negatif 4, 6 berubah menjadi 10, negatif 4 menjadi negatif 8, 2 menjadi 6, dan negatif 4 menjadi negatif 8. 4. Transformasi 4.
rotasi 90 derajat searah jarum jam terhadap titik pusat G 2,-8. Rumus rotasi itu adalah X, Y akan berubah menjadi A ditambah ditutup kurung X dikurangi A buka kurung X dikurangi A tutup kurung dikali cos theta dikurangi tutup buka kurung Y dikurangi B tutup kurung sin theta, B ditambah X buka kurung X dikurangi A tutup kurung sin theta ditambah buka kurung Y dikurangi B tutup kurung cos theta. Nah, karena A, B itu adalah 2,-8 dengan rotasinya itu adalah 90 derajat, di mana kalau cos 90 derajat itu adalah 0 dan sin 90 derajat itu adalah 1. Maka rumusnya itu akan berubah jadi rumus khususnya menjadi X, Y berubah menjadi Y ditambah 10, negatif X dikurangi 6. Maka 8, maka mana ya? Bentar. Maka kan X adalah Y ditambah 10. Berarti min 5 ditambah 10 hasilnya 5. Maka 5 taruh di sini. Terus 8 itu X kan min X, min 6, min 14 diletakkan di sini. 10 berarti 10 berarti 10 negatif 10 dikurangi 6 negatif 16 min 8 negatif 8 ditambah 10 hasilnya 2. Lalu 6 negatif 6 dikurangi 6 negatif 12 negatif 8 ditambah 10 2 hasilnya 2. Ini hasilnya. Oke, baik teman-teman. Di sini lanjut transformasi kelima. Ini merupakan pencerminan geser, yang mana pencerminan terhadap sumbu Y dulu, lalu dilanjutkan translasi dari titik K, negatif 12, negatif 12, ke titik L, negatif 12, negatif 18. Nah, sini pencerminan terhadap sumbu Y dulu, yang dimana dirumuskan X, Y aksen akan menghasilkan negatif X, Y. Nah, hasilnya itu ini. Titik H 5, negatif 14 dicerminkan terhadap sumbu Y akan menghasilkan H aksen negatif 5, negatif 14. Titik I 2, negatif 16 dicerminkan terhadap sumbu Y akan menghasilkan I aksen negatif 2, negatif 16. Begitu juga dengan titik J 2, negatif 12 dicerminkan terhadap sumbu Y akan menghasilkan J aksen negatif 2, negatif 12. Nah, di sini lanjut translasi dengan vektor dari titik K negatif 12, negatif 12 ke titik L negatif 12, negatif 18. Yang mana rumusnya itu adalah Lx kurang Kx, Ly dikurang Ky. Nah, mana dioperasikan begini ya, negatif 12 dikurang dalam kurung negatif 12, negatif 18 dikurang dalam kurung negatif 12. Nah, hasilnya itu adalah 0, negatif 6. Nah, menjadi ini rumusnya itu X aksen, Y aksen, mana dirumuskan itu ini X plus 0 ya, Y kurang 6. Nah, hasilnya titik H aksen ini negatif 5, negatif 14 jika ditranslasikan akan menghasilkan H double aksen negatif 5, negatif 12. Mohon maaf, titik H aksen negatif 5, negatif 20. Titik I aksen negatif 2, negatif 16 jika ditranslasikan akan menghasilkan I double aksen negatif 2, negatif 22. Begitu juga dengan titik
J aksen negatif 2, negatif 12 jika ditranslasikan akan menghasilkan J double aksen negatif 2, negatif 18. Nah, baik teman-teman, di sini lanjut transformasi yang ke-6 atau transformasi yang terakhir. Ini dilatasi. Nah, dilatasi terhadap titik M 0, negatif 18 dengan skala 3. Mana rumusnya itu adalah X aksen, Y aksen. Ini menghasilkan A ditambah K dikali dalam kurung X min A, B ditambah K dikali dalam kurung Y min B dengan A, B yang tadi ini 0, negatif 18 dengan skala 3. Nah, menjadi jika dioperasikan dengan memasukkan angka ini akan menghasilkan ini 3x, 3y plus 36. Nah, hasil tadi H double aksen negatif 5, negatif 20 jika dilatasi ini akan menghasilkan H triple aksen. Nah, ini substitusi ke sini ya. Jadi 3 kali negatif 5 itu minus 15. Nah, masukkan sini lagi akan menghasilkan minus 24. Begitu juga dengan titik I double aksennya minus 2, minus 22 jika dilatasi ya terhadap titik ini dengan ini akan menghasilkan I triple aksen negatif 6, negatif 30. Begitu juga dengan titik J double aksen negatif 2, negatif 18 jika dilatasikan akan menghasilkan J triple aksen negatif 6, negatif 18. Nah, untuk hasil akhir koordinat segitiga setelah 6 transformasi yang dilakukan akan menghasilkan ini H triple aksen negatif 15, negatif 24, I triple aksen negatif 6, negatif 30, dan titik J triple aksen negatif 6, negatif 18. Setelah kami menyelesaikan semua perhitungan secara manual, kini saatnya kami memvalidasi hasil tersebut dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Kami akan memasukkan titik-titik awal ke dalam GeoGebra, lalu menerapkan transformasi satu persatu sesuai dengan urutan yang telah kami kerjakan. Melalui visualisasi di GeoGebra, kita bisa melihat apakah hasil transformasi sudah sesuai dengan perhitungan yang telah kami lakukan sebelumnya. Yang pertama yang kita lakukan adalah menentukan objek awalnya. Pertama kita gunakan poligon. Kita tentukan koordinat titik A adalah 4,1, koordinat titik B adalah 6,4, koordinat titik C adalah 2,4. Nah, kita sudah buat kayak gini. Nah, setelah itu kita beri nama di setiap titik koordinat agar lebih memudahkan kita dalam penjelasan. Kita kasih nama A, kita kasih nama ini B, kita kasih nama ini C. Jangan lupa kita juga kasih nama setiap sisi-sisinya. Ini A, ini B, dan ini adalah bukan, salah. Maaf, salah. Dan ini adalah C. Setelah itu kita tentukan warnanya, kita jangan warna coklat, kita pilih warna hijau yang lebih cerah. Nah, kita akan melakukan namanya pencerminan terhadap sumbu Y. Kita akan melakukan pencerminan terhadap sumbu Y. Untuk melakukannya, kita pilih ini, refleksi objek pada garis, tekannya objek yang kita akan melakukan pencerminan terhadap sumbu Y.
Nah, seperti ini hasilnya. Karena kita akan agar lebih memudahkan dan tidak bikin bingung, kita kasih namanya warna yang berbeda. Si warna coklat. Nah, kita kasih warna coklat. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita akan melakukan namanya setengah putaran. Maka kita mana dulu? Setengah putaran kita tentukan dulu titiknya itu titik pusatnya adalah 0,0 di sebelah sini. Titik D 0,0 di sebelah sini. Nah, titik D atau titik pusat 0,0. Selanjutnya kita pilih ini. Kita pilih ini. Nah, rotasi objek mengitar titik dengan sudut. Kita tentukan objek yang kita ingin melakukan setengah putaran, yaitu lalu kita tekan titik D. Karena setengah putaran, maka rotasinya adalah 180 derajat dan saya pilih berlawanan arah jarum jam. Kita ubah warnanya biar lebih kelihatan perbedaannya. Nah, inilah hasilnya. Kita bisa lihat pencerminan dan putaran dan setengah putaran. Baik, di sini kita akan lanjut transformasi yang ketiga, yaitu geseran atau translasi. Yang mana translasinya ini dari titik E 10, -4 ke titik F 14, -8. Nah, di sini kita klik bagian sini, klik vektor. Dari tadi klik sini, titik E yang tadi adalah 10, -4, diteruskan ke titik F itu adalah 14, -8 sini. Nanti akan muncul vektor translasi dari titik E ke F itu bernilai 4, -4 ini ya. Atau bisa juga dengan klik bagian sini, name and value. Nanti muncul juga ya vektor translasi dari E ke F itu bernilai 4, -4. Setelah itu kita akan mau translasikan ya objek segitiga ini, segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen, dengan masing-masing A double aksen itu adalah 4, -1, B double aksen itu adalah 6, -4, C double aksen itu adalah 2, -4. Klik bagian sini, translate by vector. Kita akan mengklik segitiga ini, segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen, klik. Setelah itu lanjut klik vektor E ke F nya ini. Kita ubah warnanya dulu. Nanti dari awal tadi adalah koordinat dari awal tadi segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen, dengan A double aksen tadi adalah 4, -1, B double aksen tadi adalah 6, -4, C double aksen tadi 2, -4. Setelah ditranslasikan dari titik E tadi 10, -4 ke titik F yang tadi adalah 14, -8, yang mana bernilai vektor tadi adalah 4, -4, akan menghasilkan segitiga A triple aksen, B triple aksen, C triple aksen. Dengan A triple aksen tadi adalah 8, -5, B triple aksen tadi adalah 10, -8, dan
C triple aksen itu adalah 6, negatif 8. Lanjut transformasi yang keempat, yaitu adalah rotasi sebesar 90 derajat searah jarum jam terhadap titik G 2, negatif 8. Sini kita akan menentukan titik G ini adalah 2, negatif 8 di sini ya. Klik sini, klik point, klik di sini. Itu akan muncul titik G. Lalu klik bagian sini yang klik sini round point. Kita akan mengklik segitiga A triple aksen, B triple aksen, C triple aksen ke bagian sini yang akan mau dirotasikan. Lalu klik titik G 2, negatif 8. Nanti akan muncul seperti ini. Kita akan memasukkan rotasinya itu adalah sebesar 90 derajat. Nanti kita klik clockwise ya, karena searah jarum jam. Nanti kita ubah warnanya dulu, warna ke pink ya. Dari awal tadi segitiga A triple aksen, B triple aksen, C triple aksen dengan titik A triple aksen itu adalah 8, negatif 5, B triple aksen itu adalah 10, negatif 8, C triple aksen itu adalah 6, negatif 8, dirotasikan sebesar 90 derajat searah jarum jam terhadap titik G-nya itu adalah 2, negatif 8 akan menghasilkan menghasilkan segitiga HIJ dengan H-nya itu adalah 5, negatif 14, I-nya adalah 2, negatif 16, dan J-nya adalah 2, negatif 12. Selanjutnya pencerminan geser. Pencerminan terhadap sumbu Y. Lalu translasi vektor dari titik negatif 12, negatif 12 ke L negatif 12, negatif 18. Pertama, refleksi terhadap sumbu Y. Segitiga dengan titik 5, negatif 14, 2, negatif 16, dan 2, negatif 12. Lalu, klik reflect about line, pilih segitiga yang akan dicerminkan, lalu pilih garis Y sebagai garis pencerminannya. Jadi hasil refleksinya adalah titik negatif 5, negatif 14, negatif 2, negatif 16, dan titik 2, negatif 12. Lanjut, translasi dengan vektor. Klik di sini di bagian vektor, terus titik vektornya di negatif 12, negatif 12, ke negatif 12, negatif 18. Klik translate by vector, pilih segitiga yang akan ditranslasi, klik vektornya sehingga translasinya adalah titik negatif 5, negatif 20, titik negatif 2, negatif 22, titik negatif 2, negatif 18. Baik, untuk yang selanjutnya itu yang terakhir yaitu dilatasi. Dilatasi terhadap titik 0,-18 dengan skala K sama dengan 3. Ini ada titik segitiga dengan titik dengan titik -5,-20, terus ada titik -2,-22 dan titik -2,-18. Selanjutnya tuh pilih fitur delete from point, lalu klik objek segitiga ini yang akan dilatasi. Terus tentukan titik yang dilatasi, misalnya ini di 0,-18, lalu masukkan skalanya yaitu K sama dengan 3.
Maka untuk hasil akhirnya yaitu titik min 15, min 24. Terus lalu titik min 6, min 30 dan titik min 6, min 18. Demikianlah video presentasi dari kelompok kami mengenai komposisi 6 jenis transformasi geometri. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Bambang Eko Susilo, SPD MPD, dan Ibu Fasya, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Geometri Transformasi, serta rekan-rekan semua yang telah menyimak video ini. Kami menyadari bahwa dalam pengerjaan maupun penyampaian presentasi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun, agar kedepannya kami bisa memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.